بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang membawakan hadis tentang dimerdekakannya seorang budak oleh seorang sahabat dan dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai mukminah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia, bahwa dia adalah seorang yang mukminah. Ternyata setelah menjawab dua pertanyaan. Pertama, aina Allah? Di mana Allah? Ternyata dijawab oleh budak tadi, fis sama, di ketinggiannya. Ketika ditanya dengan pertanyaan kedua, dan siapa saya? Dia jawab, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Nabi menyatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Asyahid yang menjadi bukti dengan dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i adalah sungguhnya masalah fiqhiyah, masalah fiqh, yaitu masalah merdekakan budak harus yang mukminah sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Tetapi sebagian orang dari kalangan Murji'ah menganggap bahwa ini bukti kalau zahir saja cukup. Kalimat saja, saya percaya Allah di langit dan percaya engkau Rasulullah, cukup. Gak perlu batin, gak perlu pengamalan. Maka dibantah oleh Syekh Rabi kemarin. Sudah kita baca bantahannya, bahwasanya itu secara hukum kita hukumi zahirnya. Adapun iman, qaulun wa amal, zahir wa batin. Iman mencakup ucapan dan perbuatan, mencakup yang lahir dan yang batin, sehingga hisabnya di sisi Allah akan beda. Misal kita menghukumi orang yang salat, orang yang puasa sebagai muslimin, kita perlakukan sebagai perlakuan muslimin, kita beri salam, kita jawab salam, dan kita memperlakukannya sebagai muslimin, tidak halal darahnya, tidak halal hartanya. Baik. Tetapi apakah di sisi Allah mereka mukminin muslimin? Belum tentu. Mungkin di kalangan mereka ada munafiqin yang Allah katakan fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka. Mungkin di sana ada orang-orang yang kafir tetapi disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini dasis.
Maka ikhwan fillah azakumullah, beda masalah kita menghukumi zahirnya dengan masalah iman. Kalau iman tentunya qaulun wa amal, zahir wa batin. Iman itu ucapan dan perbuatan, lahir dan batin. Adapun kita menghukumi karena kita manusia hanya bisa melihat zahirnya, maka kita menghukumi zahirnya. Adapun batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ucapan Syekh Rabi hafizahullah yang menyatakan, mengomentari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sahih, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Syekh Rabi, lihat hadis ini. Hadis Nabi SAW fi sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah melakukannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukannya, syahadat, salat, zakat, maka terlindung mereka, terjaga mereka hartanya dan darahnya dari kami. Ini kami enggak akan lagi memerangi mereka, kami enggak akan menjadikan mereka sebagai musuh yang diperangi dan hartanya tidak dijadikan pampasan perang. Tetapi ada kalimat terakhirnya, wa hisabuhum 'ala Allah. Tetapi hisabnya di sisi Allah SWT. Asyahid yang menjadi bukti pembahasan kita adalah kalimat terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya di sisi Allah. Apa maknanya? Kata Syekh Rabi hafizahullah, yakni la yu'lam ma fi qulubihim, yakni kita tidak tahu dan mereka tidak diketahui apa yang ada di hati-hati mereka kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani a'lanu fil zahir. Mereka yang bersyahadat, salat, zakat, berarti mereka sudah mengiklankan, mengumumkan keislamannya secara zahir. Adapun sarairuhum, hati-hati mereka, rahasia yang tersembunyi dalam hati mereka, urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nakilu sarairahum ilallah. Kita serahkan urusan hati-hati mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita memperlakukan seseorang sebagai muslim, ternyata dia kafir. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Bahkan di tengah-tengah para sahabat ada Abdullah bin Ubay bin Salul, sang munafik, tetapi diperlakukan secara zahir sebagai muslim. Tidak halal darahnya. Ketika ada yang menyatakan, ya Rasulullah da'ni aqtuluh, ya Rasulullah biarkan aku bunuh dia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala la, jangan. Niscaya manusia akan berkata bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Bahkan seorang munafik yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW menyatakan kepadanya dengan kalimat i'dil, berbuat adillah engkau, dengan mata yang melotot, dengan urat leher yang terlihat, dengan muka yang marah dan merah. Ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Rasulullah marah. Faman ya'dil illam a'dil, siapa lagi yang akan adil kalau aku dia katakan tidak adil? Tetapi ketika ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, hadza munafiq, da'ni aqtuluh, adrib 'unuqah, ya Rasulullah biarkan aku bunuh dia, aku penggal lehernya. Kata Nabi, jangan. Dilarang. Kenapa? Nakum al-zahir. Zahirnya dia masih ikut bersama kaum muslimin, dihukumi secara zahir. Tetapi bukan berarti maknanya kalau iman itu zahir saja, tidak. Hisabuhum 'ala Allah, Allah akan hisab mereka lahir dan batinnya, Allah akan hisab mereka hatinya, Allah akan hisab semuanya, zahirnya dan batinnya. Sebagaimana iman harus ucapannya, perbuatannya, lahir dan batinnya, perbuatan zahir dan perbuatan batin. Ini kelengkapan dari apa yang kita bahas kemarin. Selanjutnya,
yang berkait dengan pembahasan kita dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa dinukil oleh Imam Abu Ismail atau Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, dinukil ucapan Imam Syafi'i tadi pada pembahasannya masalah fikih? Karena asyahid yang menjadi bukti dalam riwayat ini, anna Syafi'i ala tariqati ahli sunnah. Di sini kita lihat bahwa Imam Syafi'i sama dengan semua jalannya para imam-imam ahli sunnah, yaitu beriman dengan uluwullah, beriman dengan tingginya Allah, dan meyakini apa yang terdapat dalam hadis tadi tentang ucapan aina Allah, di mana Allah, dan dijawab fis sama. Ketika dijawab fis sama, Rasulullah menyatakan i'tiqha, merdekakan dia, karena dia seorang mukmin. Maka tentunya Imam Syafi'i akan beriman, akan percaya dengan hadis yang diriwayatkannya. Tentunya beliau percaya dengan hadis yang dibawakannya, bahwasanya tingginya Allah di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya, merupakan akidah, tanda-tanda keimanan. Walahu kalamun akhar, bahkan Imam Syafi'i punya ucapan lain selain itu, sebagaimana dinukil dalam Fathul Bari, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan bahwa beliau imam ahli sunnah dalam masalah asma dan sifat. Imam ahli sunnah dalam masalah akidah, tidak hanya dalam masalah fiqh, tetapi imam dalam masalah asma wa sifat. Apa kata Imam Syafi'i? Ucapan yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Lihat ucapannya. Qala rahimahullah, alladhi yunkir sifat Allah, alladhi yunkir sifatillah, qalat tuqam alaihi al-hujjah fa in raja'a wa tab wa illa kuffir. Kata beliau, siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia ditegakkan hujjah padanya agar taubat. Ditegakkan hujjah padanya agar dia mau taubat. Kalau dia mau taubat, kalau tidak kufir. Kalau tidak maka dia dikafirkan. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yang menunjukkan bahwa beliau sama dengan para imam-imam ahli sunnah yang lainnya, bahwa siapa yang menolak sifat-sifat Allah, menolak tingginya Allah di atas arasnya, maka harus ditegakkan hujjah, qiyamul hujjah, yustatab, diminta taubat dia. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, maka dia dikafirkan, dianggap sebagai kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, di sini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i dan juga diikuti oleh Ibnu Hajar tentunya, yang menukil ucapan Imam Syafi'i tadi, bahwasanya siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah maka dia kafir. Kita lanjutkan ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah. Qala rahimahullah, fahakama Rasulullah SAW bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama' wa 'arafat biha bi sifatil 'uluwi wal fawqiyah. Kata beliau rahimahullah, maka Rasulullah SAW menghukumi Islamnya budak tadi dan keimanan budak tadi ketika budak tersebut menetapkan bahwa Rabbnya ada di ketinggiannya. Ketika dia mengenali Rabbnya dengan sifatul 'ulu, dengan sifat ketinggian, wal fawqiyah. Wa inna mahtajja asy-Syafi'i 'ala al-mukhalifin, dan bahwasanya Imam Syafi'i berhujjah terhadap orang yang menyelisihinya dalam masalah memerdekakan budak. Tidak bolehnya memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah. Beliau berdalil dengan dalil ini. Li'tiqadihi, karena keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy-Nya, di atas langitnya. Wa fawqa sab'a samawatihi, dan di atas langit-langitnya, ala arsyihi, di atas arasnya. Kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana keyakinan seluruh kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah, salafihim wa khalafihim, yang dulu maupun yang sekarang. Sebagaimana akidah ahlus sunnah sepanjang masa, yang dulu maupun yang sekarang. Id kana rahimahullah, karena Imam Syafi'i rahimahullah
la yarwi khabaran sahihan wa la yaqulu bihi. Tidak mungkin Imam Syafi'i meriwayatkan riwayat yang sahih kemudian beliau tidak sependapat dengannya. Tidak mungkin. Sebagaimana enggak mungkin pula para imam ahli sunnah kalau meriwayatkan hadis sahih kemudian dia tidak sependapat. Enggak mungkin. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya mereka para ulama, para imam kalau sudah meriwayatkan hadis yang sahih maka mesti dia sependapat dengannya. Tidak mungkin dia tidak sependapat dengannya. Karena itu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Tidak boleh seorang pun menolak sunnah yang sudah jelas baginya. Sudah pernah kita bahas ancaman-ancamannya sangat berat dan itu dipahami oleh seluruh para ulama. Apakah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda? Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk? Atau ayat falyahzar alladzina yukhalifuna an amrih, hati-hatilah siapa yang menyelisihi perintah Nabi. An tusibahum fitnah, akan ditiba fitnah, atau yusibahum adzabun alim. Dengan dalil ancaman-ancaman ini, para ulama seluruhnya sepakat. Idza sahal hadis, kalau hadis itu sahih di hadapannya, maka dia harus sependapat. Dan Imam Syafi'i berkeyakinan seperti itu dan berprinsip seperti itu. Sehingga dinukilkan oleh musannif rahimahullah, Imam Sabuni, ucapan Imam Syafi'i yang berikutnya. Apa ucapan Imam Syafi'i yang berikutnya? Qal wa qad akhbarana al-Hakim, disebutkan oleh Sabuni dengan sanadnya pada Imam Syafi'i. Akhbarana al-Hakim Abu Abdullah qala anba'ana al-Imam Abu al-Walid Hassan ibn Muhammad al-Faqih qala haddatsana Ibrahim ibn Mahmud qala sami'tu Rabi' ibn Sulaiman. Rabi' ibn Sulaiman berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Asy-Syafi'i, yakni Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam al-ma'ruf. Yaqul, bahwa beliau berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khilafuhu fa'lamu anna 'aqli qad dhahab. Lihat kalimat ini. Kalimat yang sangat bagus dari beliau. Yang betul-betul menunjukkan prinsip beliau dan prinsip seluruh para imam ahli sunnah. Kalau engkau melihat aku mengucapkan satu hadis yang sahih dari Nabi SAW, kemudian kau lihat aku nggak berbicara seperti itu, atau aku berbicara berbeda dengan hadis yang sahih, maka ketahuilah berarti akalku waktu itu nggak ada. Berarti waktu itu aku tidak sadar. Berarti aku dalam keadaan tidak sadar ketika itu. Lihat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena kalau dia sadar rahimahullah, tentunya dia mesti mengikuti ucapan Rasul. Kalau udah hadis sahih, pasti akan dipegang. Kalau sudah membaca ucapan tadi, Aina Allah, dijawab oleh budak tadi fis sama, di langit, di ketinggiannya. Maka Nabi menyatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah, berarti dia mukmin. Maka pasti Imam Syafi'i sependapat dengan itu. Karena Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau aku menyampaikan satu hadis sahih, kemudian aku mengatakan ucapan lain tidak sama dengan ini, berarti akalku waktu itu sedang enggak ada. Aqli qad dhahab. Qul inna a'udzukumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan beliau sependapat dengan hadis yang dibawakannya. Maka kalau hadis itu menunjukkan keimanan seseorang dengan kalimat tingginya Allah di langit, tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arasnya, di atas makhluk-makhluknya, maka Imam Syafi'i pun berpendapat seperti itu. Falya'lam asy-Syafi'iyun, hendaklah para Syafi'iyun mengerti. Hendaklah mereka yang mengaku saya madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Bagaimana kalian mengaku madhab Syafi'i, tetapi kalian menyatakan bahwa Allah di mana-mana, menyatakan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Kata Syekh Rabi dan kata para ulama, mereka yang menentang tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya, ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama mereka berkata bahwa Allah fi kulli makan. Allah di seluruh tempat. Wa hadza tanaqqusun lillah. Dan ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di bawah sini, Allah di situ, Allah di sana. Ini kurang ajar. Tanaqqusun lillah, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala wa tabaraka wa taala. Kemungkinan kedua, wa imma an yahkumu alaih bi ahkamil ma'dum. Kemungkinan kedua, menghukumi Allah seperti hukum yang tidak ada. Bagaimana kalau engkau menceritakan sesuatu yang tidak ada? Pasti engkau akan berkata, tidak di sana, tidak di sini, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Berarti apa? Tidak ada. Berarti dua kemungkinan. Bisa jadi mereka merendahkan Allah, mengejek Allah, kurang ajar kepada Allah ketika mengatakan Allah di mana-mana. Astagfirullah, astagfirullah. Allah di kamar mandi, Allah di tanah, Allah di pohon, Allah. Ini kurang ajar. Ini adalah na'udzubillah, tanaqqusun lillah. Kufur. Atau kemungkinan kedua, menyatakan seakan-akan Allah tidak ada. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana-mana. Ya berarti enggak ada, barakallahu fiik. Dan itu juga kufur. Maka tidak mungkin, barakallahu fiik, barakallahu fiikum, tidak mungkin kita menyatakan dengan penentangan ketinggian Allah Ta'ala. Maka Imam Syafi'i menyatakan dengan tegas, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Kaum muslimin yang saya hormati, masih ada riwayat lain yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, yang dibawakan oleh Imam Musabuni rahimahullah dari Imam Syafi'i. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa qala al-Hakim Abu Abdullah, berkata Imam Hakim, gurunya Abu Uthman as-Sabuni, qala sami'tu Abul Walid ghaira marrah, aku mendengar Abul Walid tidak sekali, ini berkali-kali berbicara. Huddithu ani Za'farani, disampaikan kepadaku dari Za'farani, anna Syafi'iyya, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah rawa yawman hadithan, pernah meriwayatkan satu hadis. Faqala sa'il, tiba-tiba ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i setelah membawakan hadis. Dia bertanya, ya Aba Abdullah, Aba Abdullah ini kunyahnya Imam Syafi'i. Ya Aba Abdullah, taqulu bihi, wahai Aba Abdullah, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Lihat pertanyaannya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Diriwayatkan dalam riwayat lain, irta'ada Syafi'i, dengan pertanyaan itu Imam Syafi'i gemetar. Gemetar dia dan marah. Kemudian beliau menyatakan, tarani fi bi'atin atau kanisah. Kemudian berkata, apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau keluar dari tempat ibadahnya Yahudi? Tara alayya zayyal kufar, apakah kau melihat pakaianku pakaian orang-orang kafir? Dalam riwayat lain disebutkan, kata Imam Syafi'i, wa alayya zannar, zannar itu sabuk. Karena jubahnya kaum muslimin berbeda dengan jubahnya pendeta-pendeta dengan sabuknya. Kalau pendeta jubahnya hampir sama kecuali sabuknya. Ada bannya, ada sabuknya, maka tidak boleh memakai sabuk di jubah. Karena itu tasyabbuh dengan kufar. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Enggak boleh tasyabbuh dengan mereka. Maka Imam Syafi'i terkejut dengan pertanyaan tadi. Dibawakan satu hadis sahih, tiba-tiba orang tadi berkata, ataqulu bihi, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i berkata dengan marah, engkau lihat aku keluar dari gereja atau keluar dari peribadatan Yahudi? Atau engkau lihat gamisku ada sabuknya atau pakaianku pakaian orang kafir? Huwadha, lihatlah pakaianku pakaian muslimin, wa kharajtu min masjidil muslimin, aku keluar dari masjidnya kaum muslimin, dan pakaianku pakaian kaum muslimin, wa mustaqbila qiblatahum, dan aku menghadap qiblatnya kaum muslimin. Arwi haditsan anin nabi thumma la aqulu bihi,
Apakah aku meriwayatkan satu hadis sahih, kemudian aku tidak sependapat? Subhanallah. Marahnya beliau menunjukkan bahwa beliau memiliki prinsip asal min usul ahli sunnah, memiliki prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah, bahwa siapa yang sudah mengetahui hadis sahih harus sependapat dengannya, harus berpegang dengannya, enggak boleh dilepas dengan sengaja, enggak boleh ditentang dengan amdan ta'ammudan. Oh muslimin yang saya hormati, kembali kepada apa yang diucapkan di awal. Mungkin mereka akan berkata, itu kan Imam Syafi'i lagi bicara tentang masalah fikih. Masalah kalau mau merdekakan budak sebagai kafarah harus yang mukmin, dengan dalil itu. Enggak ada kaitan dengan masalah akidah. Imam Syafi'i kalau membawakan satu hadis pasti beliau sependapat dengannya. Karena beliau sampai berkata dengan marah, engkau lihat aku keluar dari gereja atau dari bi'ahnya orang Yahudi. Huwada, aku keluar dari masjid muslimin, pakaianku pakaian muslimin, beribadah bersama muslimin, kiblatnya kiblat kaum muslimin. Apakah mungkin aku meriwayatkan satu hadis dan aku tidak sependapat dengannya? Maka pasti Imam Syafi'i sependapat dengan hadis tadi, bahwa Allah fis sama, bahwa Allah di ketinggiannya, fis sama. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini kaidah yang sangat penting yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahha al-hadis indahu fala yata'addahu abadan. Bahwa kalau ada hadis sahih yang sudah sampai kepada beliau, maka beliau enggak akan melampauinya, enggak akan menyelisihinya selama-lamanya. Sama seperti salafnya, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma taraktu hadisan atau sunnatan, aku enggak akan tinggalkan satu sunnah pun kecuali aku akan pegang, aku akan kerjakan. Karena kalau aku tinggalkan satu hadis, aku khawatir an aziz, aku khawatir akan menyimpang, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang benar-benar salaf. Ini yang benar-benar salafi, pengikut salaf, pengikut Abu Bakar, pengikut Umar, pengikut ashab Rasulullah SAW. Wa huwa yuqarrir aslan dalla alaihi alkitab wa sunnah wa ajma alaihi ummah. Berarti beliau menetapkan prinsip yang merupakan prinsip dari kitab wa sunnah yang disepakati secara ijma' oleh seluruh para ulama ahli sunnah. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tidak boleh kita melampaui, melewati satu sunnah pun dengan penentangan, kecuali kita wajib harus berpegang dengannya dan tunduk kepadanya. Ayatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan sumpah, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul pada apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan tunduk kepadanya. Ini prinsip. Allah sebutkan dengan sumpah fala wa rabbik, maka tidak dalam masalah fikih, tidak pula dalam masalah akidah, tidak boleh kita menentang satu sunnah pun, satu hukum pun yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam masalah fikih saja tidak boleh. Ada satu sunnah, kita tahu itu sahih, tapi kemudian ditolak, tidak boleh. Apalagi kalau masalah akidah. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa Allah fis sama, dan Rasulullah SAW menyetujuinya dan menyatakan innaha mu'minah, i'tiqha innaha mu'minah. Ini masalah akidah. Yang lebih-lebih lagi, siapa yang berani menentangnya berarti dia menentang Rasulullah SAW. Dan Allah katakan fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Rabi hafizahullah yang menyaksikan umat sekarang ini di zaman kita ini, kata beliau, hadhil an qadhiyatun dha'i'ah 'inda katsirin minal muslimin. Perkara ini sekarang
sudah menjadi perkara yang disia-siakan. Prinsip ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama sudah mulai dilupakan dan dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Betapa gampangnya mereka menolak satu hadis. Betapa mudahnya mereka menentang satu hukum. Melihat sendiri, mendengar sendiri hadis qala Rasulullah. Tetapi dia menentangnya, tapi menurut saya, astagfirullah. Hadis Rasul, kamu tentang dengan perasaanmu, dengan pikiranmu, kamu tentang dengan pendapatmu. Menurut saya, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Ibnu Abbas sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu, khawatir akan turun azab. Ketika dia berkata qala Rasulullah, mereka mengatakan tapi Abu Bakar berkata, tapi Umar berkata. Maka Ibnu Abbas menyatakan dengan ucapan yang ma'ruf, akhsha an tanazzala alaikum hijara minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Aku khawatir akan turun azab. Itu Ibnu Abbas, dan itu Abu Bakar Siddiq, dan itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi bagaimana kaum muslimin hari ini? Disampaikan hadis, oh itu hadisnya Wahabi. Disampaikan qala Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, itu kan dalilnya mereka. Sampai saya kan mazhabnya Syafi'i. Ini hadisnya dari Imam Syafi'i. Hah? Ya tapi apa lagi? Karena mereka ikhwan fillah azakumullah punya penyakit yang sangat berbahaya, yaitu ngoplos. Agama mereka campur adukan antara agama yang mereka dapatkan dari seorang imam ahlus sunnah, Imam Syafi'i, dicampur, dioplos dengan ucapan seorang mubtadi' dhal, al-Maturidi, sufi. Dan juga dari seorang yang sudah taubat dari kesesatannya, Abul Hasan al-Asy'ari. Fikih kami Syafi'i, akidah kami Asy'ari, dan sufinya tareqatnya Naqsyabandi, Maturidi. Astagfirullah, isyhada. Kenapa? Dicampurkan antara imam ahli sunnah dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Pegang Imam Syafi'i rahimahullah, fiqhan wa aqidatan, fiqhnya, aqidahnya, karena beliau imam ahli sunnah. Maka akhirnya mereka jadi serba bertentangan. Belajar fikihnya dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, diriwayatkan hadis tadi, bahwa dalam masalah kafarah harus memerdekakan budak yang mukmin. Dalilnya qala Rasulullah SAW, i'tiqha fa innaha mu'minah. Ketika budak tadi ditanya, aina Allah, di mana Allah? Di langit, di sama, di ketinggiannya. Kata Nabi, merdekakan, dia mukmin. Dia baca di situ, tapi nggak diterima itunya saja. Kalimat bahwa mukminah berarti harus memerdekakan dalam masalah fikih. Tapi sepotong yang itu nggak dipakai. Bisakah begitu? Menerima separuh hadis, separuh nggak diterima, atau menerima makna yang ini, tidak menerima makna yang itu. Ini khuduna na'azakullah na'udzubillah minad dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang sangat tegas dalam masalah prinsip-prinsip sunnah, bahkan dalam masalah akidah beliau adalah imam ahlus sunnah. Ketika mereka menentangnya dengan ilmu kalam, menentang sifat Allah, sifat ketinggian Allah dengan mantik, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Hukmi ala ahli kalam an yudrabu bil jarid wan ni'al wa yutafu bihim fil qaba'il wal 'ashair wa yuqal hadha jazaa'u man taraka kitab Allah wa sunnata Rasulillah alaihi salatu wassalam wa akhadha bil kalam. Kata Imam Syafi'i, hukumku kalau aku yang menghukumi orang-orang yang memakai ilmu kalam, mantik, maka niscaya hukumku adalah dipukul mereka dengan pelepah korma, bunga korma yang belum mekar,
seperti pukulan kasti yang lebih besar lagi. Dan dengan sendal, dan dikelilingkan ke kampung-kampung sambil dipukuli. Sambil dikatakan dengan kalimat, inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan kemudian mengambil ilmu kalam. Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa dilihat ucapan beliau dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. Dan juga dibela, dinukil juga oleh Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Kitabul Hujjah. Dan juga dinukil oleh Abu Nuaim fil Hilyah. Juz ke-9 halaman 116. Disebutkan ucapan Imam Syafi'i seperti itu. Hukumku bagi mereka-mereka yang menolak sunnah dengan mantik, dengan ilmu kalam, bukankah berarti kalau begini berarti begitu. Kalau Allah dikatakan di atas, berarti Allah punya jihad. Oh, tidak mungkin Allah punya jihad. Ini istilah ilmu kalam, ilmu mantik. Fahamu. Pahamilah, itu istilah ilmu mantik. Tidak boleh ada jihad, tidak boleh ada ini. Itu istilah-istilah yang diada-adakan oleh ahlul kalam dalam ilmu kalam. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumku bagi mereka yang memakai ilmu kalam, ilmu mantik, adalah untuk dipukuli dia dan dikelilingkan kepada qabail wal asyair, dikelilingkan ke kampung-kampung kepada masyarakat sambil dipukuli. Inilah orang yang meninggalkan kitab dan sunnah kemudian masuk dalam ilmu kalam. Kaum muslimin yang saya hormati. Beliau rahimahullah benar-benar imam ahlus sunnah, imam fil aqidah, imam fil asma'i was sifat. Fa'alaina ma'syar asy-syabab wa ma'syar al-muslimin an natamassak jami'an bi kitabillah. Maka hendaklah kita kaum muslimin hendaklah berpegang dengan kitab dan sunnah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada penolakan sedikit pun. Bahkan jangan ada penolakan dalam hati sekalipun. Karena ada biasanya mulutnya diam, tidak ngomong. Oh iya, sahih ya, sahih. Gak berani membantah, tapi hatinya tidak terima. Masa sih sekejam itu sunnah? Masa sih kayak gitu hati? Apa iya? Ini khonibina azakumullah, walaupun dalam hati dia sebentar lagi akan keluar, akan muncul. Akan muncul pada sikapnya, akan muncul pada gelagatnya, akan muncul pada ucapan di lidahnya, ketergelincirannya. Tergelincir nanti, akan keluar. Ya sudahlah, jangan bicara itulah, bicara yang lain aja. Kenapa gelisah dia? Karena hatinya nggak terima. Disampaikan hadis itu lagi, gelisah lagi. Kayaknya dari kemarin kamu bahasnya ini terus. Kenapa emangnya? Kok kayak jin diruqyah, kenapa? Panas. Karena hatinya nggak terima. Ini sungguh penyakit yang dikatakan zaid. Niscaya dia akan berupaya untuk menyelewengkan hadis tadi kepada makna lain. Karena artinya menolak. Jangan-jangan maknanya bukan itu. Padahal yang menyampaikan ulama, imam. Dia merasa sok pinter. Kayaknya maknanya bukan gitu deh. Mungkin maknanya lain. Astagfirullah. Kau siapa? Dan mereka yang berbicara siapa? A'immah, imam ahli sunnah, para ulama. Bahkan bukan satu, ijma' al-ulama, kesepakatan seluruh para ulama. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali pada ucapan Syekh Rabi hafizahullah yang mensyarah ucapan Imam As-Sabuni. Qala, dikatakan oleh beliau, hendaklah kita berpegang dengan kitab was sunnah dengan ilman wa amalan. Ilman itu termasuk dalamnya keyakinan. Kita pelajari, kita ketahui, kita yakini, dan kita amalkan. Dan itu perintah dari Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah seluruhnya dengan tali Allah. Dan juga perintah dari Rasulullah SAW. Taraktukum malan tadillu ba'dahu. Ini atasamtum bih. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang kalian gak akan tersesat kalau kalian beriktisam. Allah katakan wa'tasimu. Rasulullah SAW katakan ini tasamtum bih, pakai kalimat Islam juga. Ini tasamtum bih, kalau kalian beriktisam dengannya lan tadillu, kalian gak akan tersesat. Yaitu kitab Allah.
Dalam riwayat sunnati. Dan juga Rasulullah SAW mengancam yang sebaliknya. Kalau beriktisam dengan kitab wa sunnah, najah, selamat. Al-ittisam bi sunnati najah. Tetapi kalau lepas dari kitab wa sunnah, halak, binasa. Dan itu juga dalam hadis yang sahih. Qad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu 'anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. La yazigu 'anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyelisihinya kecuali akan binasa. Tidak seorang pun keluar dari jalan itu kecuali akan binasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam Ahlus Sunnah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Walakin al-musibah ta'ti ala kathirin minal muslimin minal jahli bimanzilati hadhihi syariah. Tetapi penyakitnya, yakni musibahnya karena satu penyakit. Musibah yang terjadi pada sebagian besar umat adalah penyakit yang menimpa mereka, yaitu al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu bimana? Al-jahlu bimanzilati hadhihi syariah. Bodoh tentang ketinggian dan kedudukan syariat Allah ini. Tidak mengerti seberapa mulianya, seberapa tingginya kedudukan syariat, kedudukan sunnah. Dianggapnya remeh, dianggapnya kecil, dianggapnya gampang, bisa diganti, bisa dirubah, bisa ditambahi, bisa ditolak, bisa diusulkan usulan-usulan di dalamnya, bisa dirombak sedikit-sedikit. Astagfirullah. Ini berarti mereka nggak kenal manzilatus syariah, nggak kenal betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan syariat. Syariat Allah, pencipta langit dan bumi yang menggariskannya, pemilik alam semesta yang mengaturnya. Nggak berhak seorang pun untuk merubah, nggak berhak seorang pun untuk mengganti, menambahi, menolak. Nggak berhak. Tetapi al-jahlu bimanzilat hadhihi syariah, bodoh tentang kedudukan syariat inilah yang menyebabkan rusaknya pemahaman sebagian kaum muslimin. Hadahumullah, semoga Allah berhidayah mereka. Wa minal hawa, dan yang kedua hawa nafsu. Apa bedanya al-jahl dengan hawa? Bodoh tadi nggak ngerti tentang kedudukan dan ketinggian syariat Al-Quran wa sunnah. Sedangkan hawa itu dia tahu ini ucapan Allah, ucapan Rasulnya, ini sangat tinggi, tapi hawa nafsunya menginginkan yang lain. Hawa nafsunya menginginkan sesuatu yang lain, yaitu yang dia sukai. Maka dia memilih kesukaannya, memilih seleranya, memilih kemauannya, memilih hawa daripada Quran wa sunnah, memilih hawa daripada hadisun sahih. Maka barakallahu fikum, orang-orang yang tidak kenal kedudukan syariat dan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya adalah orang-orang yang sesat, ahlul dhalal. Qul inna a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Juga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf, ucapan yang terkenal, yaitu idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, yang juga diucapkan oleh para ulama dari madhab Syafi'i. Masya Allah. Berarti tidak hanya satu, tetapi sekian para ulama. Apa kalimatnya? Pendek, ringkas, jelas. Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Berkata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, Amal Imam Syafi'i, adapun Imam Syafi'i, maka penukilan dari beliau ucapan tadi aktsar wa athyab. Penukilannya sangat banyak, sangat bagus dan sangat jelas riwayatnya. Kata Hafidz Al-Iraqi, ucapan ini dari Imam Syafi'i sangat masyhur, sangat banyak, sangat jelas.
Kalau hadis itu sahih, itu mazhabku. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, aku rujuk hidupku dan matiku kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis sahih. Kalau kalian dapati hadis yang sahih, diucapkan kepada murid-muridnya, menunjukkan beliau tawadhu', tidak sombong. Kalau kalian mendapatkan hadis yang sahih, fa'alimuni, maka beritahu aku. Aku akan rujuk dari pendapatku, hidupku dan matiku. Artinya kalaupun aku sudah mati, ada pendapat yang berbeda dengan hadis sahih, ambil hadis sahih dan lemparkan pendapatku ke dinding, kata beliau. Idza khalafa qawli, kalau ucapanku berselisih atau menyelisihi hadisan sahihan, maka pegang hadis yang sahih. Watrah qawli 'ardal ha'id, lemparkan ucapanku ke dinding, buang ucapanku, ambil hadis yang sahih. Ini ucapan Imam Syafi'i bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekian kali. Wa atba'uhu, masih ucapan Iraqi. Kata Iraqi rahimahullah, wa atba'uhu, dan pengikutnya Imam Syafi'i, aktsar amalan biha wa as'ad. Murid-muridnya dari para ulama dari mazhab beliau juga sama, mereka banyak mengamalkan ucapan-ucapan itu. Idza sahha hadis wa huwa madhhabi. Wa as'ad, di antaranya yang sering menukil ucapan itu adalah Imam Hakim Abu Abdullah Asy-Syafi'i, dan juga Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i juga mengucapkan kalimat idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Annahu kana yaqul, bahwa beliau berkata idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Demikian disebutkan dalam Al-Mustakhraj Al-Mustadrak. Qanifina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti ini adalah mazhab semua ahlus sunnah, termasuk di dalamnya ahlus sunnah dari mazhab Syafi'i, mengikuti imamnya Imam Syafi'i rahimahullah. Maka siapa yang tidak sependapat dengannya, maka bukan mazhab Syafi'i, tapi penentang Imam Syafi'i, penentang imam ahlus sunnah. Kalau orang tidak mengikuti hadis sahih, lantas mengikuti siapa? Seorang muslim menyatakan saya muslim, tapi tidak mengikuti hadis yang sahih, terus mengikuti siapa dia? Kalau bukan mengikuti Rasul, mengikuti siapa? In lam yattabi' al-hadis as-sahih, ittaba' al-hawa. Itu jawabannya. Kalau enggak ikut hadis sahih, berarti mengikut hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, apa kata Allah? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang lebih memilih hawa nafsunya tanpa petunjuk, tanpa bimbingan dari Allah? Bimbingan dari Allah, Quran dan Sunnah. Itu bimbingan dari Allah. Maka siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang lebih memilih hawa nafsunya dan meninggalkan huda, meninggalkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya SAW, meninggalkan kitab dan sunnah? Faman adall, siapa yang lebih sesat daripadanya? Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sebagai catatan penutup, ada beberapa kejadian yang terjadi pada imam-imam ahlus sunnah, ternyata menyelisih hadis yang sahih. Bagaimana kita jawabnya? Buktinya Imam Fulan berbeda dengan hadis yang sahih, Imam Fulan berbeda dengan hadis yang sahih. Maka kita jawab secara ringkas, nanti akan kita bahas lebih rinci pada kajian mendatang. Bahwasanya kata Syekh Rabi' hafizahullah, adapun para imam-imam yang pernah atau sesekali ternyata pendapatnya berbeda dengan hadis sahih, maka tidak ada satupun yang yata'ammad, tidak ada satupun yang menyengaja menyelisih hadis yang sahih. Laisa an amdin wala ta'ammudan, bukan yang ta'ammud, bukan yang amd, bukan yang sengaja. Tetapi ada sekian penyebab-penyebab. Pertama, bisa jadi beliau, para ulama tersebut belum dengan hadis itu, belum sampai kepadanya hadis, maka dimaklumi. Yang kedua, mungkin datang kepadanya dari jalan yang dhaif.
datang kepada yang lain dari jalan yang sahih. Maka yang lain berpegang dengan hadis itu, imam tadi tidak berpegang dengan hadis itu. Kenapa? Karena dia melihat sanadnya ada yang dhaif. Belum dapat sanad yang itu, sanad yang sahih. Maka beliau juga dimaklumi. Kemungkinan ketiga, beliau mengetahui hadis itu, tetapi beliau memiliki pemahaman yang berbeda atau memiliki satu wajhatun nazar. Kalau ini adalah demikian dan demikian. Biasanya kalau ini dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah akidah, alhamdulillah mereka semua sepakat. Dalam masalah fikih kadang-kadang berbeda. Satu hadis yang sama dipahami oleh beberapa ulama berbeda pendapat. Itu mungkin terjadi. Dan ada yang lainnya bisa 10 kurang lebih uzur para ulama yang menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang menyengaja menyelisihi sunnah. Berbeda dengan ahlul dalal, ahlul ahwa, kelompok sesat yang melihat hadis sahih tapi hawa nafsunya nggak suka, sehingga mencari jalan untuk menolak. Ini berbeda dengan para ulama yang prinsipnya idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Prinsipnya kalau ada hadis sahih itu pendapatku. Maka ketika terjadi kok ini menyelisih prinsipnya, lihat ya, bisa jadi beliau mendapatkan dari riwayat yang baik sehingga beliau menyatakan hadis ini baik. Atau beliau dalam keadaan belum mendengar hadis itu, atau ada sekian kemungkinan. Barakallahu fikum. Fa nasallahu taufiqal afiyah wa hidayah. Wa nasallahu ta'ala ay yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna bima yanfa'una. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.